Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah salat subuh, para pengurus dan jamaah Masjid Miftahul Jannah Muhammadiyah Padang Jati yang saya cintai dan saya muliakan. Judul atau tema yang diberikan panitia Ramadan 1447 Hijriah kepada saya subuh kali ini adalah keutamaan doa dan zikir. Keutamaan doa dan zikir. Bahwa doa dan zikir itu ibunda, dia adalah dua bentuk ibadah yang berbeda. Dua bentuk ibadah yang berbeda. Namun keduanya itu berkaitan erat. Dia seperti jodoh yang tidak bisa dipisahkan. Dia setia seumur hidup. Zikir dan doa, doa dan zikir. Dia seperti dua mata uang, sisi kanan dan sisi kiri yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga jika kita lihat para ulama, kalau mereka menulis bab, menulis buku yang berkaitan dengan keduanya, insya Allah mereka senantiasa menggandengkannya seperti pengantin baru, tidak terpisahkan. Zikir yakni maknanya yakni mengingat Allah melalui pujian. Mengingat Allah melalui pujian berupa takbir, berupa tahmid dan lain-lain. Ya, bahkan lebih umum, yakni zikir itu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu juga maknanya zikir. Oleh karenanya seseorang yang taat kepada Allah berarti dia zikir kepada Allah. Salat misalnya, bahwa salat itu adalah merupakan zikir. Bahkan dia zikir yang paling sempurna, karena di situ ada pengakuan zikir di dalam qalbu, ada secara lisan, bahkan secara perbuatan. Secara perbuatan misalnya kita berkata Allahu Akbar, Allah Maha Besar,
menghunjam di dalam dada kita itu, kita ini kecil. Lalu tangan kita pun mengangkat, menyerah. Allahu Akbar, ya kan? Allah. Ketika kita sujud, kita menyamakan yakni muka kita ini dengan lutut kita dan ujung jari kaki-kaki kita itu, kita sama ratakan. Mau kita berucap Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi kita mengakui secara jiwa dan jasmani, raga ini akan ketinggian Allah. Kalau tadi kebesaran Allah, ketinggian Allah, sehingga kita nyungsep serendah-rendahnya. Tidak ada lagi selain sujud itu, yakni kerendahan yang paling hina. Oleh karenanya di dalam agama kita tidak boleh sujud melainkan hanya untuk atau kepada Allah. Suatu ketika para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka pergi ke negeri orang kafir. Maka mereka melihat para prajurit pengawal, para menteri, para pejabat, rakyat, banyak rakyat jelata, mereka bersujud kepada kaisarnya itu, maliknya itu, rajanya itu, sultannya itu. Sujud, sujud. Ketika pulang ke Madinah, para sahabat Nabi melakukan hal itu di hadapan Nabi. Mereka sujud pada Nabi. Lalu Nabi berkata, apa-apaan kalian? Apa-apaan kalian? Nabi langsung menegur. Mereka bercerita, kami melihat begini. Kata Nabi, gak boleh. Sujud itu hanya kepada Allah. Andai dibolehkan sesama manusia itu sujud, aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Hadis ini kalau mendapatkan tempat di hati, di dada-dada para wanita, para istri, subhanallah, ini menunjukkan keutamaan kami para suami. Lihat kata Nabi, andai boleh. Jadi gak boleh. Andai boleh aku sujud, perintahkan istri sujud pada suaminya. Ya, ini menunjukkan keutamaan suami dibanding istri satu tingkat. Karena dia telah memberikan nafkah kepada istrinya. Karena dia sudah menjadi rijal, pemimpin bagi istrinya. Karena dia penyelamat istrinya, dia pelindung istrinya, dia pengayom istrinya. Yakni para suami, dia mendapatkan kedudukan yakni laksana raja. Paham ibunda? Suami ibunda itu laksana raja. Maka gak perlu ibunda sombong, gak usah. Enaknya jadi suami, enggak. Semua punya porsinya masing-masing. Kami punya tanggung jawab besar. Kami berdosa kalau sampai ada terjadi sesuatu di rumah kami. Kami yang diminta tanggung jawab. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah yang mengatakannya pemimpin. Dan apa kata Allah melalui Rasulnya itu? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab. Seorang suami dia akan diminta tanggung jawab di rumah tangganya. Mentang-mentang andai tadi boleh sujud, lalu dia congkak seperti raja yang sombong, nggak boleh. Begitu ibunda. Kalau hadis ini dapat tempat di hati ibunda, subhanallah, alangkah indahnya rumah tangga itu. Istrinya nggak pernah bantah. Dia ingat hadis Nabi itu. Kalau boleh, tapi nggak boleh. Nggak boleh. Kita kembali ke tadi. Jadi
Az-zikru itu ya dia mengingat Allah. Dia bisa perkataan, bisa perbuatan. Jadi seseorang yang mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, berarti zikir kepada Allah. Dia ingat kepada Allah. Mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau orang tidak mengerjakan perintah lalu meninggalkan perintah lalu dia mengerjakan larangan, berarti dia tidak ingat, tidak zikir. Paham? Sepakat? Sepakat. Mafhum mukhalafahnya itu pemahaman terbaliknya. Maka kata Allah, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Ayat ini favorit akhir surah Al-Asr. Barang siapa yang lupa kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, maka Allah akan lupakan dia pada diri dia sendiri. Dia itu fasik. Iya, dampak lupa diri kita. Kalau orang lupa diri macam mana Ayanda? Ayanda kalau lagi lupa diri macam mana? Apa yang terjadi? Orang lupa diri. Gimana Om kalau lupa diri? Apa aja kan lupa diri. Kita lupa mandi aja tidak enak lupa mandi. Ini lupa diri, siapa nih? Mau kemana? Saya nih siapa? Dari mana? Mau kemana? Sedang di mana? Lupa. Apalagi lupa dengan Allah, maka Allah akan melupakan dia. Coba kita di seorang anak, kalau orang tua kita sudah melupakan kita cak mana? Oh? Ayahanda bagaimana kalau jadi orang tua sudah mengecek dengan anak? Mama dah ingatkan dia, mama enggak mau lagi dengan kau, mama akan lupakan kau, mama akan hapus kau dari kakak. Mama akan ke kantor lurah, hapus ini mana, hapus sana. Mama akan hapus kau dari kehidupan mama. Apalagi kebinasaan kalau sudah dilupakan itu. Kita para suami, kalau istri kita sudah memuncak, dia marah, sudah kekecewaannya sudah tinggi, dia udah kecewa dengan kita, dengan suami. Dilupakannya kita. Dia akan mencari orang lain. Betul ibu-ibu? Nah, tidak sepakat itu. Ikhtilaf ini. Ada yang sepakat ini. Kalau saya muslim, Gimana dia? Dia sudah kecewa dengan suaminya. Gimana mau nyalain? Dilupakannya. Nah besok kita nyalakannya, mungkin sudah kekecewaan yang sudah dia diperlakukan seperti itu. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuatu sesuai perbuatan. Wajar itu. Lihat Allah tadi. Wala takunu kallazina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan lupakan dia pada diri sendiri. Ya kalau Allah lupa, kita tuh seginian kalau kekasih yang kita cintai itu orang-orang, lalu dia melupakan kita. Dia dekat niat sehari-hari bergaul. Lalu ketika dia ada acara misalnya pesta atau apa, tidak ada undangan untuk itu. Wajarlah kita kecewa ya. Ayahanda wajarlah kita kecewa. Lupa itu, padahal dia terlupa itu. Bukan menyengaja melupakan. Terlupa, kita kecewa. Kau tidak terundang kamu. Pernah terkecek itu ibunda? Kau tuh, wih tidak ini yang nampu. Tidak ada yang antar surat, tidak ada. Itu terlupa itu. Kalau kita baik sangko. Kalau kita baik sangko. Tak terbagi kau THR. Ambu ku tiap hari ke kau.
Lupa Ustaz Amri. Padahal Ustaz Amri juga tahu THR itu bukan untuk dia juga. Lihat tuh kekecewaan yang mendalam karena sudah dilupakan, hilang, tidak berbekas. Tidak ada rasa. Tidak ada lagi. Ya Allah. Bagaimana kalau Allah yang melupakan kita? Dek karena kita tidak zikir, tidak mengingat Allah. Orang yang cinta kepada sesuatu, dia akan selalu mengingat sesuatu itu. Sepakat? Orang yang mencintai, apalagi sangat mencintai sesuatu, dia akan sering menyebut sesuatu itu. Sepakat? Allah itu sangat mencintai Nabi, sangat mencintai Nabi SAW. Maka kata Allah, Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu senantiasa berselawat kepada Nabi. Para ulama ahli tafsir menafsirkan apa makna Allah berselawat kepada Nabi. Maknanya adalah Allah itu selalu menyanjung-nyanjung Nabi di hadapan para malaikat. Lihat Muhammad itu. Lihat hambaku itu. Apalagi yang lebih hebat, orang yang diingat oleh Allah, Rabb yang menciptakan alam ini. Itu yang paling hebat. Kita diingat oleh Pak Lurah aja. Gimana Om? Kalau diingat Lurah? Ingat Pak Lurah itu mana sih Om itu? Cari dia, kita datangkan ke kelurahan. Apalagi Malik, Raja, Presiden, ingat dia. Dengan Ayahanda Bihan. Mana Bihan kata Presiden? Pak enggak ada Ayahanda. Apalagi Raja, misalnya Raja Saudi. Bukan negeri Indonesia, raja luar, ingat dengan Ayahanda Bihan. Mana Bihan itu? Aina Bihan? Masya Allah. Suruh dia datang ke sini. Pandai dah. Kita mungkin keluarga Ayahanda terkejut. Alangkah hebat ayah dipanggil di rumah. Alangkah hebat ayah itu, diingat semua. Ada baca-baca. Ada baca-baca. Yuna Raja Salman. Itu senang tuh lurah, kita ingat raja di apa lurahnya itu. Bagaimana Allah? Maka Nabi itu diingat oleh Allah. Tuh Muhammad tuh. Innallaha wa malaikatihi yusalluna 'alan nabi. Jadi memang kehebatan mengingat itu. Dia selalu, kalau orang cinta pada sesuatu, ingat sesuatu itu, menyebut-nyebutnya. Rasul itu sangat mencintai Allah, dia selalu mengingat Allah, dia selalu menyebut nama Allah, basah selalu bibirnya menyebut nama Allah, zikrullah. Maka bagaimana seorang suami banyak mengingat menyebut tino lain? Macam mana ini? Bagaimana seorang istri banyaklah nyebut, ngingat lanang lain kecuali suaminya. Wajar seorang ibu itu dia ingat dengan anaknya tuh, ingat. Ibu itu ingat dengan anaknya. Walaupun anaknya sudah mati 20 tahun yang lalu, dia ingat, dia rindu. Betul ibunda. Walaupun dia sudah menikah, dia sudah punya cucung lagi. Ibu saya itu selalu ingat Amri. Lagi ngapa nak? Padahal saya sudah menikah, hampir 30 tahun sudah menikah. Tapi dia ingat. Kenapa? Karena dia cinta dengan anaknya itu. Dia selalu mengingat, dia selalu terkenal. Dengan apa anakku? Coba rasakan ibunda bagaimana kecintaan ibunda kepada anak-anak ibunda itu. Yang dilahirkan dengan taruhan nyawa itu. Kecintaan yang sangat mendalam. Dia mengenang itu. Bagaimana kita sebagai anak, ya kecintaan kita kepada orang tua itu, kita selalu mengenangnya, kita selalu teringat kepadanya orang tua itu. Anda sudah meninggal orang tuanya, selalu terkenang.
Rumah meninggal. Orang rumah juga. Suami ditinggal dulu istri tinggal. Dia terlalu terkenal. Apalagi istrinya itu memang soleh, apalagi suaminya itu memang soleh. Maka lebih-lebih lagi itu terkenal. Saya tuh sering sekali itu. Jamaah ibu-ibu selalu mereka bercerita. Apalagi kalau saya ceramah kepada ibu kan suka nyebut istri saya, suka. Nah selesai itu Ustaz ini bikin kami baper. Gak apa bu, jadi ingat suami. Selalu ingat. Di rumah sering gitu. Maka ibunda sering nyebut nama ayanda. Ayanda sering karena cinta. Ma, di mana mama kamu? Padahal baru sejam tadi. Baru 15 menit tadi. Mana mama kamu? Mamanya lagi nyuruh. Lagi nyuruh makan. Karena sedang head. Zikir, mengingat Allah. Itu zikir, panjang sekali pembahasannya ini zikir. yakni secara istilah. Sedangkan doa maknanya adalah memohon, yakni meminta sesuatu kepada Allah. Semalam sudah kita bahas walaupun secara singkat. Ultum. Yakni bagaimana memohon meminta kepada Allah itu. Ya. Nah, keduanya ini yakni doa dan zikir ini dapat dilakukan bersamaan. Dapat dilakukan bersama. Yakni kita biasa berzikir sebelum kita berdoa. Betul? Betul. Kita memuji Allah dulu. Makanya sunnah berdoa itu agar dikabul puji dulu. Minimal alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah. Sama kayak kita minta ke orang. Betul ya, Om ya? Kita minta tolong dengan orang kan tidak langsung minta, tidak. Kita apa dulu? Rayu dulu. Kita gosok-gosok paha dulu kan. Kita lus-lus apa? Pahanya kita lus-lus badannya. Bapak nih, Masya Allah, bapak nih gagah nih ya kan? Bapak nih ganteng nih ya. Lama tuh kan sudah ngapo kan? Sudah tersanjung dua. Dia udah terbang ini baru Camiko pak. Ngapo katanya. Dia lah ini kan? Saya nak minta tolong. Nah itu baru dia masuk. Baru masuk cerita itu. Ya ini bapak tadi sudah lunglai dia. Puji jangan. Maka ibunda kalau mau dikabul oleh ayahanda, padek-padeklah merayu. Jadi ulat dulu, jadilah ulat dulu meliut-liut. Abang. Lulu itu suami kalau dia cinta, lulu itu berjuang dia. Cuma caranya bang, ngapo itu masuk tetangga sebelah itu cuman gawe apa lah itu gelangnya jus sebesar pelek becok masuk pikir lakinya kan sebesar pelek becok berat itu kan pelek becok tuh cuman saya harus cari kayak pelek mobil itu kan berejo lakinya kan soal urusan lain lah cuman cara apanya minjam apanya berejo ya kan karena ya ini pujian dari istrinya tadi. Cara istri yang memperlakukan suaminya itu. Pokoknya kaki jadi kepala, ate jadi bawah, bawah jadi ate, siang jadi malam, malam jadi siang, pagi jadi sore, sore jadi pagi. Apa kendak lakinya dini kan dijabah oleh bini. Mana ada lulu? Kurang apa lagi tuh Hitler itu? Hitler gagah kalah dia dengan Eva Braun. Wah itu kejam. 6 juta Yahudi dibunuh. Tunduk dia di bawah ketiak, di bawah kaki Eva Braun, wanita pujaan dia. Apa kece Eva Braun? Itu contoh. Banyak itu.
ada syair yang apa tuh? Yakni apabila yakni lelaki itu bisa bertekuk lutut di mana? Kaki wanita itu. Kata Nabi, aku tidak bisa melihat seorang yang perkasa itu bisa kalah dengan orang yang lemah. Lihat, Nabi mengatakan, aku tidak bisa membayangkan bagaimana seorang yang perkasa bisa kalah dengan seorang yang lemah. Yakni seorang laki-laki dikalahkan oleh wanita. Contohnya banyak. Kalau datuk gitu juga kalah. Siapa datuk kita yang Siapa yang? Siapa? Adam. Kalah oleh Anda, wahai wanita Adam. Masya. Betul tak? Kita ngaku dah. Itu kan gawainya Hawa itu. Kalah Adam. Dia cinta sama istrinya. Wah, bang. Setan badai dia nyu. Setan lewat, dia tidak berhasil lewat Adam, lewat Hawa dia nyu. Kata setan, masa bini laki kau tu. Adam cinta dengan Hawa, cintonian, sangat cinta. Ayolah bang, itu kan pohon huldi itu kekal. Kalau kita makan itu bakal kekal. Kalah Adam, ya Allah. Melah kalau masuk gitu ya, melah. Ayah anda sekarang kan kalah juga. Nah kemana kita jalan-jalan tahun itu? Ke Siko kata dak atau istrinya dibantahnya lakinya. Kita pergi ke Siko, ikut suaminya. Disiapi oleh bininya tas apa. Ikut aja suaminya. Gimana lagi nak melawan? Kasihan sekali istrinya itu kalau ada suaminya yang kasihan sekali itu. Karena fitrahnya kami itu kalah. Kalau anda wanita tuh tahu klik suaminya, tahu mana kelemahannya itu. Kan segala sesuatu tuh ada lemahnya, ada lemah. Suami pasti ibunda lebih tahu apa kelemahannya itu. Apa di makanan, apa di sentuhan. Sentuhan tuh kan tahu. Nya syukur sentuh di hidungnya laki saya. Laki orang beda mungkin di bahunya. Itu kita tahu itu privasi rumah tangga itu. Kan kode-kode rahasia suami istri itu ada tuh. Kedipan mata, orang tahu, orang lain nggak tahu. Pikir orang matanya kelilipan, padahal ngasih kode dengan lakinya, maksudnya balik lah. Nah, itu yang tahu lakinya lamun yang gitu bertamu. Dia kasih kode itu, Morse. Itu bahasa-bahasa gitu suami istri yang tahu. Lihat itu anda wanita itu. Kalau anda tuh lihat tuh gimana Eva Braun handle Hitler tadi itu. Bagaimana presiden pertama kita ini kalau kasih contoh ya kan? Soekarno. Siapa? Soekarno. Ya bunda tahu lah ya sejarah. Betul lah ya? Ya. Dan banyak kejadian laki-laki sukses kalah bertekuk lutut di hadapan wanita itu. Kalau anda pergunakan kekuatan itu untuk kebaikan wahai para wanita, ya subhanallah. Ya, kemudian secara bahasa zikir itu ingat, menyebut nama-nama Allah. Sedangkan doa itu maknanya secara bahasa etimologi meminta, mohon. Apa tujuannya? Zikir tujuannya adalah mengingat Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Sedangkan doa tujuannya adalah menyampaikan kebutuhan, hajat, yakni hamba kepada Tuhannya, Rabbnya. Sedangkan kandungannya zikir itu berupa pujian. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Ya, sedangkan kandungan atau isi dari doa itu kita bisa jadi kita meminta ampun, minta rezeki,
minta sehat, dan seterusnya. Ya. Nah, kita lanjutkan yakni keutamaan doa dan zikir. Pertama, keutamaan doa. Ada beberapa nas atau dalil yang berkaitan dengan keutamaan doa ini. Pertama dari Al-Quran. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu berkata, berfirman, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan untukmu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Quran surah Mu'min ayat 60. Yakni dikatakan di ayat ini, yakni sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Yakni orang yang tidak mau berdoa kepada Allah berarti dia sombong. Orang yang berdoa kepada Allah berarti dia termasuk orang yang rendah dirinya di hadapan Allah. Dia tidak termasuk congkak, sombong. Dia minta kepada Rabb-nya. Berbeda dengan Fir'aun, dia nggak mau minta kepada Allah. Boro-boro minta harta, minta apa, dia minta ampun aja nggak mau. Maka dia masuk jadi orang yang sombong. Kibru batarul haq, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu engkau menolak kebenaran dan menghina manusia. Kalau pakai baju bagus sombong enggak? Ibunda pakai baju elok bagus sombong enggak? Tidak. Para sahabat pernah nanya, ya Rasulullah, apa pakai baju itu termasuk sombong? Tidak, kata Rasulullah. Pakai aja baju bagus. Tinggal niat kita apa lagi? Pakai. Yakni seseorang muslim itu, dia yang baik itu, dia hidup dengan kenyataan yang ada pada dirinya. Saya ulangi. Seseorang muslim yang bagus itu, dia hidup dengan kenyataan yang ada pada dirinya. Kalau dia kaya, dia pakai baju yang dia sanggup beli. Dia sholat beli baju jas, beli baju jasco, beli baju apa yang harganya mungkin 500.000, 1 juta, boleh? Boleh. Itu dia hidup dengan kenyataan yang ada pada dirinya. Dia miskin, dia cuma bisa beli baju di bekasan Batam, dari Amerika, dari mana, Singapura. Dia cuma sanggup itu. Ya udah, itu dia bersyukur dengan itu. Dia qanaah, gak apa-apa. Jangan dibalik. Ada orang kaya tapi pakai baju lecek. Tidak boleh kita pakai baju musang-musang, kecuali tidak ada lagi zaman perang dulu. Anda pernah ikut zaman perang kan? Tapi kalau udah dia kaya, jadi omongan orang. Masa bapak itu kaya pakai baju ada lipan berjalan di kerangnya. Ini dia pakai baju putih, bedaki dia lipan berjalan. Kan mau juga bininya, siapa bininya? Nggak sesuai gitu, pakai baju koyak-koyak, ya. Nggak sesuai dengan apa? Nggak sesuai dengan apa ya? Dengan kondisi dia kaya, dia mampu, dia berada, pakai baju. Itu enggak Islam. Nabi itu pakai baju yang bagus dia. Sebaliknya kalau ada orang miskin, pakai baju barang-barang mahal, jadi omongan juga dah. Pasti itu. Waktu itu kan viral tuh ada, yakni anak gadis pakai motor mewah, dandan menor, apa sombong ngomong, rupanya rumahnya gerubuk gibik, maknya tukang cuci, maaf bukan mengecilkan, ini contoh aja, lantainya tanah, kan? Jadi omongan orang. Maka dapat kita konsep Islam. Islam itu kita hidup sesuai dengan apa yang ada pada diri kita.
timbul syukurnya. Maka timbul syukur tuh kita nengok ke bawah, jangan nengok ke atas. Yang orang lebih daripada kita, tengok ke bawah yang orang kurang dari kita. Masalah dunia, timbul syukur, tidak. Kata suami kepada istrinya, kita jalan-jalan ke Singapura, kita jalan-jalan ke Dubai, boleh, dia kaya. Tapi yang miskin tadi, kita jalan-jalan ke Pantai Marlboro, kita jalan-jalan ke Sungai Suci, boleh? Boleh, itu hidup dengan kenyataan. Nak ngapo? Duit ado, nak modal demi untuk jalan-jalan ke Singapura. Kecek bininya aman bang. Walaupun kita jalan-jalan ke Sungai Suci, ambo bisa ngedit foto kita seolah-olah jalan ke Singapura. Nyoba bininya pada ChatGPT. Ibu-ibu tahu ya yang ada apa namanya ngedit foto ya kan? Padahal dak itu, tapi nyesel. Ininya pandai nganukan suami itu gampang tuh bang. Iyalah gitu. Itu kalau orang seperti itu syukur, tercermin dari wajahnya itu. Dia nggak hidup tuh nggak ngoyo dia. Maka kata Nabi, membahagiakan sekali kita orang Muslim itu, kata Nabi. Kalau dia banyak dapat punya, dia bersyukur. Kalau dia udah ado, tak dapat, tak punya, dia bersabar. Dan kedua-duanya itu syukur dan sabar itu memberi kebaikan dia kepada agamanya, pada dirinya, pada akhiratnya, pada dunianya. Karena Allah sudah mengatur itu. Tidak mungkin Allah akan mengabulkan semua, nanti kita bahas. Semua doa kita itu ada hikmah di situ. Hah? Andai kata, ibunda sering gak berdoa, ya Allah sehatkanlah badanku, afiatkanlah tubuhku, sering? Dia berdoa, andai doa itu dikabul, gitu kan segala orang ini sehat galunya. Kekira apa yang terjadi dengan dokter, apotik, rumah sakit, satpam apotik, apa yang terjadi pada mereka? Halo, sebut saja. Pajak berhenti. Pajak tutup. Betul? Betul lah. Orang lah sehat galau. Ngapa kau tutup rumah sakit? Dah ada lagi yang berobat, Ustaz. Sehat gak ada. Dokter nganggur, dokter mato. Ngapa? Orang matonya sehat galau, tak ada masalah. Lihat. Kita tidak mengatakan dokter selalu berdoa buat banyak orang sakit, tidak. Tapi kenyataannya begitu. Itu musibah bagi kita, ada orang mati, bunda. Keluarga kita mati, itu musibah. Tapi tukang gali kubur, itu anugerah. Alhamdulillah kecek penjaga kubur, penggali kubur. Ngapa alhamdulillah Pak? Hari keempat orang mati. Bayangkan orang mati, alhamdulillah. Ngapa Pak? Dapat 4 juta saya. Berapa dari kubur sekarang ini? Hah? 1,5 berarti 6 juta. Dia hari itu 4 orang dia gali kubur. Dia berapa orang? Betul, Om? Jadi kita tuh apa yang mau kita? Allah punya sistem. Andai kita kayo galonyo. Dan itu akan terjadi di hari kiamat, apa di akhir. Kayo orang tak mau lagi nerima zakat. Kayo semua di akhir zaman. Kalau kini kan, kalau kayo kacau kita nak bayar zakat. Kece ayahanda ini kau zakat. Ngapu kau nak ngasih kamu zakat? Kamu nak ngasih kau zakat belagu. Karena sama-sama kayo kalau. Maka kita jangan jadi orang yang sombong, karena kita saling membutuhkan. Wah ini asik sekali kalau bahas ini. Ya ini al-kibur itu jangan sombong. Jadi tadi itu katakan bahwa orang yang nggak mau berdoa kepada Allah dia sombong. Wa iza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku,
aku dekat, aku kabulkan permohonan apabila dia minta kepada. Itu semalam sudah saya bahas ya. Di hadis ad-du'a wal ibadah. Tadi dalilnya, qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Kata Nabi, doa itu sendiri ibadah. Jadi ibunda, doa itu ada dua, semalam sudah kita bahas. Doa doa ibadah dan doa permohonan. Jadi kalaupun doa kita tidak dikabul oleh Allah, berarti kita sudah beribadah. Makin banyak kita berdoa, makin banyak kita ibadah itu. Kata Nabi, ad-du'a yanfa'u mimma nazala mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Doa itu bermanfaat terhadap apa yang sudah menimpa dan yang belum menimpa. Karena itu wahai kalian hamba Allah, hendaklah kalian berdoa. Ini hadis dikeluarkan Tirmizi, Hakim dari Abdullah bin Umar. Jadi kita doa apa yang sudah terjadi dan belum terjadi. Sudah terjadi ya Allah, ini sudah terjadi, ini bala ini, maka ampunilah dosa-dosaku karena sebab bala ini, cobaan ini, rumah terbakar dan sebagainya. Lalu kalau belum terjadi, kita berdoa juga, ya Allah, lindungilah keluarga kami dari segala bahaya. Jangan rumah kami sampai ada konsep sampai terbakar. Itu. Jadi doa itu bermanfaat untuk yang sudah terjadi, untuk yang belum terjadi. Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ayyaruddahuma sifran. Sungguh Tuhan kalian yang maha suci lagi maha tinggi itu malu, bahkan dikatakan maha malu, lagi maha mulia. Dia malu terhadap hambanya. Dia angkat, yakni hambanya itu ngangkat tangannya berdoa kepadanya untuk mengembalikan tangannya tadi dalam keadaan kosong, yakni doanya tidak dikabul. Hadis sahih riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah. Lihat, Allah malu kalau kita berdoa kalau apa? Tidak dikabul. Lalu hadis yang terakhir, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sesuatu doa yang di dalamnya tidak mengandung dosa. Jadi kita tidak boleh berdoa tentang dosa, tidak boleh berdoa mutus silaturahmi, tidak boleh. Allah akan beri baginya 3 kemungkinan. Jadi doa kita tuh dikabul, ibunda, semuanya. Kalau doa baik itu, pertama dikabulkan seperti yang kita minta, seperti yang kita bahas semalam. Dia minta duit cash, dikasih oleh Allah uang. Cak mana caranya? Tapi ada yang disimpan oleh untuk akhirat, yakni nanti Allah balas, ya. Ini kau berdoa dulu, ini nak. Ini kau doa, ini balasannya. Ada yang ketiga, dijauhkan dia dari musibah, dari bahaya, yakni diganti yang lebih baik. Itu semalam saya kasih contoh, kalau salah si Amri berdoa pengen banyak duit supaya nikah lagi. Jadi kabul oleh Allah. Ini contoh. Rakyonnya katanya disampaikan ke bini saya dulu. Jadi tidak buka pintu. Nah, kalau Amri ini kayo, bakal bahaya dia nih, bakal cari lagi. Pasti Allah punya rahasia seperti itu. Jadi nggak ada bagi seorang muslim. Gimana? Cukup ya? Baru ini zikir belum masuk nih. Mohon maaf nih, Kak Saiful, baru doa ini. Masalah zikir belum masuk gitu. Tapi insya Allah mungkin pada pertemuan yang akan datang, karena ini waktu sudah 44 menit. Ya. Cukup ya? Ada yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya? Ya. Siap, Ayahanda. Ulangi, Yunda, ulangi. Kencang lagi. Betul. Apa doanya yang banyak? Yang benar itu adalah kita mengikuti sunnah Nabi. Itu yang terbaik. Soal kuantitasnya dia lebih banyak, lebih dikit, itu
sesuai dengan sunnah Nabi. Misal habis sholat, yakni sholat yang dimaksud tentu sholat wajib misalnya. Kita diajar oleh Nabi untuk istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Lalu kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali masing-masing. Ditutup 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu kita baca An-Nas, lalu kita baca Al-Falaq, lalu kita baca Al-Ikhlas, lalu kita baca ayat kursi. Lalu kalau pada maghrib, pada subuh ada itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Dan zikir-zikir yang lain, Allahumma la amin dan seterusnya. Banyak kan? Ba'da sholat wajib itu. Kalau mampu baca semua. Susunannya Ustaz Dado, susunannya mana aja yang kita. Tapi yang jelas habis assalamualaikum itu istighfar dulu. Allahumma antas salam. Itu. Nah, sesudahnya kita mau baca tasbih 33 dulu, baca An-Nas dulu, baca itu boleh, mana aja. Yang penting ada sunnah dari Nabi tadi. Lalu berdoa boleh. Sebagian ulama berpendapat apa makna hadis salah satu tempat saat berdoa itu duburis sholat. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud duburis sholat itu ya ini selesai baca tahiyat innaka hamidum majid sebelum salam. Ya. Itu makna dubur. Dubur hewan, dubur ayam itu. Itu bagian dari ayam itu sendiri atau terpisah? Iko ayam, iko dubur. Bagian dari ayam. Nah, ini ulama mengatakan berarti kalau duburi sholat, berarti dia masih bagian dari sholat. Sebagaimana dubur berarti di ujung. Bahkan ada doa yang kita ibunda baca kan, ayanda hafal kan? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Hafalkan ini bunda. Ini doa berlindung dari 4 perkara sesudah innaka hamidum majid sudah selesai. Sebelum salam. Sesudah itu berdoalah sebanyak-banyaknya. Apalagi kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah ya minimal itu 4 perkara itu. Lalu sesudahnya mau berdoa mohon ampun diri orang tua boleh sebanyak-banyaknya. Ada ulama yang mengatakan duburis sholat itu ya ini boleh selesai sholat. Tadi selesai kita muji-muji Allah, zikir itu kita doa seperti yang ayah anda lakukan ya. Terus itu lama doa itu kalau bisa lama. Jangan cuma 30 detik. Lama. Ini kan ada di sini kan. Lama. Bisa tuh lama, minta lama-lama. Minta niat. Ada hati itu di apa? Di mulut dengan minta tuh. Kadang-kala kita tuh ya ini istilah guru kita dulu tuh apa? Hanya sekedar melepaskan kewajiban. Enggak ada tesnya. Kalau bahasa Arab enggak ada zuknya itu, enggak ada rasanya. Sama seperti orang membaca puisi. Orang baca puisi dengan baca biasa sama enggak? Beda. Kalau dia meresapi beda. Ini bukan puisi, ini doa. Beda lah. Ya ini puisi itu untuk siapa? Doanya untuk Allah. Masuk itu lalai. Awak minta doa tapi hati kemana-mana. Minta ya Allah. Salah satu sebab yang dikabulkan adalah boleh jadi kesungguhan kita. Ingat gak semalam saya ngasih contoh. Ya ini seorang anak itu minta sesuatu kepada emaknya. Bagaimana cara dia supaya emaknya ngabulkan? Bagaimana? Merengek. Sampai kalau istilah seorang tantrum. Betul kan? Goleng-goleng. Mana ndak emaknya apalagi depan orang banyak. Malu emaknya sudah beli. Walaupun dalam keadaan apalagi Allah. Lihat para nabi itu. Dikabul doanya oleh Allah. Kabul. Sampai Nabi Muhammad itu waktu dia diserang oleh orang-orang kampung apa tuh? Taif. Wah, makasih Kak Saiful. Diserang batu sampai malaikat gunung datang.
Muhammad, aku hancurkan. Nabi gak mau dia. Kalau mau Nabi berdoa, selesai itu orang Taif itu. Tapi Nabi mengatakan, aku berharap nanti dari tulang sulbi orang-orang Taif ini, anak-anak yang soleh. Kita lihat sekarang Taif itu jadi kampung Islam, subur yang sudah pergi. Kita kembali ke tadi ya di Yunda ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau bisa selesaikan tuh zikir-zikir yang kita hafal, baru kita berdoa. Doalah kepada Allah. Tapi sesekali Ustaz, saya cuman Allahumma antas salam, tidak baca, bahkan saya langsung Allahumma lantas jalan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa juga karena ada keperluan. Mungkin nak setor ke belakang, mungkin ada nak ngejar berangkat, mungkin lain-lain, mungkin istri nunggu dan lain-lain. Boleh tak? Boleh karena hukumnya sunnah. Lihat kondisinya Yunda, nggak apa-apa. Jadi doanya, zikirnya pendek, Ustaz doanya panjang, boleh juga, nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Langsung doa aja Ustaz, ya nggak apa-apa juga. Mana yang mudah? Inna dina yusrun. Yang penting mau berdoa, yang penting mau berzikir. Nggak harus 50-50. Zikirnya 50 buah. Berarti doanya harus 50 buah juga Ustaz. Tidak. Apakah kita zikirnya Alhamdulillahirabbil alamin? Cukup Ustaz, cukup. Berarti boleh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan wa yukafi'u mazila ya rabbana lakal. Boleh. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah aja cukup itu. Segala puji bagi cukup. Tapi kalau mau disambung alhamdulillah banyak itu. Tanya Ustaz. Tuh, cukup ya udah. Supaya jadi yang mudah aja gitu. Yang penting ada pujian, yang penting doa itu. Nah, di Pak dalam Ustaz, Jadi ya. tabrakan. Di dalam sebuah buku karangan Profesor Hamka yang berjudul Al-Azhar apa ya? Oh, tafsir Al-Azhar. Ya. Oh ya. Beliau menulis di situ bahwa dalam beribadah ini hati-hati jangan sampai terjebak pada hal apa namanya? Apa itu? Rutinitas belaka. Iya, betul. Kemudian lantas maksudnya gimana itu Ustaz? Iya, tadi saya bilang tadi, yakni hanya sekedar melepaskan kewajiban karena setiap hari. Jadi gak punya rasa apa? Rasanya itu gimana kalau orang sekedar aja selesai ya kan? Gak ada rasanya itu, kenikmatan itu. Beda kalau orang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Makanya harus ada hawalatul iman. Saya ulangi lagi. Hawalatul iman, kelezatan dalam iman itu, kelezatan dalam ibadah itu, lezat, nikmat, nagih. Semana ayahanda syukur dengan gulai tempoyak misalnya, ya kan? Tiap hari dimasak oleh ibunda, bosan dah Kak? Tidak. Kenapa? Karena merasakan lezatnya itu tempoyak itu. Ini puasa dulu. Lezatnya itu. Bagaimana kalau orang sudah nikmat? Awalatul iman, nikmatnya iman itu, nikmat. Semana nikmat. Kemarin sudah kita bahas ya kan, nikmatnya iman itu. Sampai ada mujahid itu dikatakan, andai kata aku punya 100 nyawa, maka aku akan mati satu persatu dengan nyawaku untuk mati syahid. Karena dia merasakan nikmat mati syahid itu. Betul ibunda? Orang nikmat ibadah, namanya nikmat gimana? Tidak bisa itu. Dan orang-orang beda itu. Bagi kita tidak nikmat, bagi dia nikmat. Ayah anda lihat orang penyuka motor atau sepeda antik, ya kan? Bagi kita apa gawe itu? Tapi bagi dia nikmat, kotak-katik. Orang cinta suka nikmat punya burung. Tahu burung? Berkutut, beo. Dia belum mandi, tapi ayam jagonya telah dimandikan. Karena dia merasakan nikmat, paham? Kenapa Allah jadikan maaf hubungan suami istri nikmat? Kenapa? Karena supaya manusia berkembang
Biar dijadikan nikmat itu jadi nagih. Makanya syahwat di bawah perut itu bahaya itu. Kan dijadikan nikmat. Coba bayangkan kalau kenikmatan seolah seperti syahwat tadi itu, yakni kita alihkan ke apa namanya? Ke ibadah. Contoh, ada seorang sahabat Hanzalah bin Mihsan. Hanzalah. Dia pengantin baru, ibunda, pengantin baru. Dia pengantin baru, wangi pengantin baru. Kita pernah pengantin baru, lihat. Kalau pengantin baru yang halal itu kan keluarganya aja dukung. Masuklah kamu ke kamar, masuklah. Tidak usah dihejo ke tamu, masuk. Halal, beda kalau tidak bukan. Kalau udah halal kan, manu di kebun, banyak nyamuk, ya kan manu nikmat. Ini udah datang panggilan jihad malam itu, ditinggal juga bininya. Apa kata bininya? Pergilah bang, pergilah bang. Insya Allah kita ketemu di sorga. Pergi ya. Hanzalah bin Mihsan mati dia, mati. Hanzalah bin Mihsan meninggal. Lalu kata Nabi kepada para sahabat, aku melihat para malaikat memandikan Hanzalah karena dia mati dalam keadaan junub. Apa yang dia cari? Kenikmatan kepada Allah, nikmat. Dia tahu nikmat ini jihad, membela agama, melawan orang kafir yang nyerang. Bayangkan ya Anda, bisa terbayang? Bisa terbayang? Beda itu. Kalau orang udah cinta dengan sesuatu, ya Allah, dia akan mati dalam keadaan sesuatu itu. Orang pencinta hewan, dia akan mati. Itu ada orang yang di YouTube tuh yang dia penggemar apa, mati dia dalam keadaan digigit buaya. Karena dia dicintai. Siapa tuh? Ayrton Senna, siapa yang pembalap itu? Dia senang balap, dia senang mati dia dalam keadaan balap. Saya sering berdoa kepada Allah karena saya suka dakwah, saya suka ceramah. Mudah-mudahan saya bisa wafat dalam keadaan ceramah. Saya iri dengan Ustadz, tidak hadir dalam ikatan saya. Beliau wafat dalam keadaan khutbah Jumat. Imam Fuad Muzakar rahimahullah. Saya iri dengan beliau. Ibunda berdoalah. Ibunda wafat dalam keadaan ibunda melakukan sesuatu yang dicintai. Dan sesuatu yang dicintai itu adalah yang dibenarkan oleh Allah, yakni amal soleh, husnul khatimah. Begitu ya Anda. Jadi kata Abu Hamka tadi itu, dia tidak lagi merasakan nikmat. Beda nikmat itu. Maka dia harus sungguh-sungguh. Ibadah itu harus sungguh-sungguh supaya membekas. Kalau orang sholat lima waktu itu hanya sekedar tidak membekas, maka sunnah-sunnah yang di jalan. Kenapa sholat tidak memberikan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar? Sholat itu kata Nabi, kata Allah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena tidak ada ini. Seumuran saya itulah. Iya. Coba kalau sholatnya, lihat sholat isya, sholat tarawih itu. Kalau dia dilakukan dengan sunnah, walaupun sederhana, pelan, suka orang, nagih orang. Siapa imamnya? Betul tak nih? Saya tanya, siapa? Betul tak nih? Imamnya enak, pelan, tapi ringkas, pas. Enak. Tapi coba kalau ngebut bacaan gimana? Tidak ada rasanya itu. Aduh, ini panjang sekali, ini udah sejam lewat. Iya, kenapa? Cukup ya? Ya lah. Aku mau Berbuat. Jangan panjangnya jawabnya. Aku cuma Ya, boleh Anda? Gimana Anda? Kalau yang mau, oh ini ayah Anda sudah bilang udah cukup dulu ibunda, maaf ya, nanti lanjutkan ya akan datang ya. Ya, namanya. udah apa? Ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.